Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal CPNS tahun 2018, soal asli berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ikut CPNS tahun 2018. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari soal tentang perbandingan. Pada video sebelumnya kita sudah berikan soal ya, nomor 5 dan nomor 6, dan rata-rata teman-teman sudah menjawab benar. Untuk yang nomor 5 jawabannya adalah yang B ya, 100 hari. Kemudian untuk yang nomor 6 ini saya lihat di bagian kolom komentar. Mohon maaf EduFit tidak sempat membalas satu persatu karena ada kesibukan ya. Jadi baru sekarang langsung kita bahas saja di sini ya. Untuk yang nomor 6 ini banyak jawaban ya. Ada miskonsepsi dari cara cepat sebelumnya. Jadi begini ya, kita bahas langsung ya. Perbandingan Dini dan Tono kita singkat dengan D, kemudian banding Tono kita singkat dengan TO saja ya. Karena di sini ada Tono, ini ada Tejo. Kemudian yang kedua, kita tulis dulu perbandingannya adalah 2 banding 3. Kemudian yang kedua adalah ada Dini dibanding dengan Tejo, berarti T saja ya, TE. Sama dengan 3 banding 5. Nah, kemarin kita buat menjadi rumus halilintar ya, seperti ini. Nah, hati-hati untuk yang pakai seperti ini. Untuk yang model soal halilintar ini syaratnya, ini nyambungnya itu harus di sini D, ini D, tidak boleh terbalik ya. Kalau seperti ini tidak boleh ya. Jadi kalau mau pakai rumus halilintar harus menggunakan yang sama itu adalah bagian yang menyamping ini ya. Jadi ini boleh dibalik dong ya. Kita balik saja. TO banding D berarti sama dengan kalau D banding TO itu 2 banding 3. Kalau TO banding D berarti dibalik. Jadinya adalah 3 banding 2 gitu ya. Kemudian yang bawah biarkan saja D banding apa? TE. Nah, sekarang ini sudah sama kan, sama-sama D-nya kan. Nah, yang penting itu ini sama ya, harus nyambungnya ke sini. Jangan atas bawah, nggak boleh ya. Diingat kalau mau pakai rumus halilintar harus nyambungnya ke sini. Baru ini boleh dipakai ya. Nah, ini tetap ya, yaitu 3 banding 5. Jadinya gini, gitu ya. Sehingga perbandingannya adalah TO banding D banding TE itu sama dengan untuk TO berarti 3 kali 3 nilainya sama dengan 9. Kemudian 3 kali 2 untuk yang D itu 3 kali 2 nilainya adalah 6. Kemudian yang untuk TE yaitu dikalikan dengan 2 kali 5 nilainya sama dengan 10. Nah, ini. Atau tidak harus pakai cara ini, cara yang biasa saja. Kalau cara yang biasa berarti syaratnya begini, kita kembali ke sini lagi ya. Kita tidak mau pakai halilintar nggak apa-apa. Tapi syaratnya diingat, ini kan D ya. Di sini D kan teman-teman. Ini D-nya yang atas itu nilainya 2. D yang bawah nilainya 3. Nah, kita cari KPK-nya. Itu loh ya. Berarti yang atas ini kalikan angka yang bawah. Angka yang bawah angka berapa? Angka 3. Berarti yang atas itu masing-masing harus dikali 3. Kemudian yang bawah masing-masing harus dikali yang atas angka berapa? 2. Ya kali 2 gitu aja. Yang bagian atas ini semuanya dikalikan dengan 3 ya. Kemudian yang bagian bawah ini semuanya dikalikan 2 ya, dibalik. Sehingga ini menjadi gimana? D banding TO itu nilainya sama dengan ini masing-masing kali 3. 2 kali 3 nilainya sama dengan 6. Kemudian dibanding dengan 3 kali 3 nilainya 9. Jadi masing-masing kali 3 ya. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Kemudian yang bawah D banding TE nilainya sama dengan 3 kali 2 6, kemudian 5 kali 2 10. Nah, di sini kita tahu bahwa di depan ini kan nilai D, berarti yang ini kan nilai D. Ini sudah sama kan? Berarti sudah nggak masalah. Berarti D nilainya 6, D nilainya 6 gitu ya. Kemudian TO nilainya berapa? 9. TO nilainya sama dengan 9. Kemudian TE nilainya sama dengan 10. TE nilainya 10. Sebenarnya sama saja, asal tahu konsepnya ya. Diingat, kalau mau pakai halilintar berarti syaratnya yang sama harus yang di sini, gitu ya. Kalau yang atas bawah langsung ini tidak boleh. Itu saja ya. Kemudian untuk mencarinya, karena yang ditanyakan adalah selisih, berarti selisihnya siapa? Uang Tono dan uang Tejo. Tono nilainya berapa? Tono nilainya 9. Tejo nilainya 10. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 1. Berarti selisihnya sama dengan 1 dibagi dengan apa ini yang diketahui? 50.000. Berarti dikali dengan 50.000. 50.000 itu apa? Jumlah uang ketiganya. Berarti ini semuanya dijumlahkan ya. 9 tambah 6, 15 tambah 10 berarti 25. Gitu kan? Berarti sama dengan 50.000 dibagi 25. 50 bagi 25 kan nilainya 2. Berarti
2000. Nah, gini teman-teman jawabannya ya. Jawabannya adalah yang ini bukan D, ini E ya. Jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, sahabat Innovate, kita lanjut ke nomor 7 ya. Seperti biasa, sebelum kita bahas, silahkan dicoba dulu ya. Soalnya seperti ini, dicoba dikerjakan, terus kita koreksi bersama. Baik, sudah ketemu jawabannya ya. Kita bahas. Dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam memerlukan waktu 3,04 jam. Jika kecepatan ditambah 15 km per jam, maka butuh waktu titik-titik. Ya, dari soal ini diketahui bahwa kecepatannya adalah 70 km per jam, itu butuh waktu 3,04 jam. Jika kecepatannya ditambah 15 km per jam. Jadinya awalnya 70 km per jam ya. Ini kecepatan, kita singkat dengan K ya. Kecepatan itu kalau kecepatannya 70, itu waktunya butuh 3,04 jam. Ini waktu, kita singkat dengan W saja. Kemudian kecepatannya ditambah 15, berarti artinya 70 tambah 15 kan? Ditambah 15, jadinya kecepatannya sekarang menjadi 85. 70 tambah 15 sama dengan 85 ya. Nah, ini butuh waktu berapa jam? Kita misalkan dengan X saja ya. Jadi, ini adalah angka-angka yang akan kita pakai. Kira-kira perbandingannya ini senilai atau balik nilai? Kita cek ya, kita nalar dulu. Kecepatan itu semakin kecepatannya tinggi, semakin kecepatannya besar, maka waktunya semakin sedikit, ya enggak? Semakin kecepatannya kecil, maka waktunya semakin lama. Jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Jadi di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti boleh dikalikan sejajar atau kajar ya. Artinya bagaimana? Ya dikalikan sejajar, yang bawah kali yang bawah, yang atas kali yang atas. Misalkan ya. Yang bawah itu adalah 85 kali X, berarti boleh saja X kali 85, atau dibalik 85 kali X juga boleh ya. Itu nilainya sama dengan yang atas, yaitu 70 kali 3,04. Boleh seperti ini. Atau boleh yang dibalik yang di sininya, ini yang dibalik salah satu. Misalkan ini 70 per 85-nya biarkan saja ya, 70 per 85. Berarti sama dengan, untuk perbandingan berbalik nilai, kalau model yang mau seperti ini, maka yang ini harus dibalik ya, dibalik, ditukar. Yang tadinya 3,04 per X harusnya untuk yang perbandingan senilai ya, tapi karena ini perbandingan berbalik nilai berarti dibalik ya, jadinya adalah X per 3,04. Nanti hasilnya sama, karena berlaku kali silang kan, 70 kali 3,04 ya kan, sama di sini. Kemudian 85 kali X, sama saja ya. Silahkan mau pakai cara yang mana, tidak masalah. Misalkan kita pakai cara yang ini ya. Nah, untuk yang bagian depan ini kan pecahan ya, 70 dibagi 85. Kita sederhanakan. Dibagi berapa masing-masing. Biar angkanya tidak terlalu besar. Kita bagi 5 ya. Dibagi 5, 70 dibagi 5. 7 bagi 5 dapat 1. 7, kalau dikurang 5 kan sisanya 2. Berarti 20. 20 bagi 5 nilainya 4. Ya, jadinya 14. 70 bagi 5 nilainya 14. Sekarang 85 dibagi dengan 5. Kalau dibagi 5 jadinya sama dengan 8 bagi 5 nilainya 1. Kemudian 8 kurang 5 kan sisanya 3. 35 bagi 5 nilainya 7. Berarti 17. Berarti di sini adalah 14 per 17. Kalikan silang ya. Ya, kalikan silang ya. Atau boleh jadinya seperti ini. X sama dengan, yang ini kalikan silang ya. 14 kali 3,04. 14 kali 3,04, kemudian dibagi, biarkan saja ini ya, dibagi dengan 17. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah tidak ada yang bisa kita kecilkan lagi ya, tidak ada yang bisa kita sederhanakan lagi, maka mau tidak mau kita harus menghitungnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau kita perhatikan di pilihan gandanya agak lumayan jauh ya, kita pakai trik saja ya. Ini akan agak sulit ya, 3,04 ini kan sulit. Kita bulatkan saja ya. 3,04 ini dianggap 3 saja. Untuk memudahkan penghitungan ya, kita anggap 3. Ya harusnya memang 3,04, tapi kita anggap 3. Kalau kita anggap 3, kemudian kita kalikan dengan 14, berarti 14 kali 3 berapa? 42 ya, berarti 42 per 17. Nah, padahal kalau kita tahu ya, kalau 17 kali 2 berapa? 34 ya. 34 bagi 17 saja nilainya sudah 2. Ya enggak?
Nah, kalau 42 bagi 17 pastinya 2 lebih ya, pasti 2 lebih ini. Nah, yang jawabannya 2 lebih di pilihan ganda yang mana? Iya, jawabannya adalah yang E. Pasti di sini adalah 2,5. Tapi kalau di sini adalah 3,04 ya, bukan hanya 3. Kalau kita ganti 3, hasilnya adalah 42 per 17. Itu berarti pasti 2, juga, 2 lebih ya. Ya, karena di pilihan ganda sudah disediakan model pilihan ganda yang seperti ini, maka pastilah jawabannya adalah yang E ya. Baik sahabat Dervit, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bimbel online yang bisa sahabat ikuti. Di antaranya adalah dari sahabat CPNS, kemudian dari Ayo CPNS, kemudian ada juga dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diikuti teman-teman untuk bimbel online, karena di bimbel online itu disediakan tryout dan juga bimbingan tentunya ya. Jadi teman-teman bisa hubungi admin dari masing-masing bimbel tersebut untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Bagi teman-teman yang mendaftar bimbel tersebut melalui link yang ada di deskripsi video ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini supaya nanti teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Untuk caranya silahkan teman-teman lihat pada bagian deskripsi dari video ini. Oke sahabat Dilufit, kita lanjut ke nomor 8. Soalnya seperti ini ya, silahkan dicoba dulu ya, jawabannya yang mana. Oke, kalau sudah kita bahas. 6 tukang bangunan butuh 140 hari untuk selesaikan rumah tipe 75. Jika dengan 8 tukang, penyelesaian bisa lebih cepat 20 hari. Upah tukang per hari Rp75.000. Jika kontraktor gunakan 8 tukang untuk bangun 2 rumah tipe 75, berapa uang yang harus dibayar? Nah, begini, yang pertama ada tukang ya, kemudian ada hari, kemudian ada rumah. Ya, di sini kan ada rumahnya, ada hasil. Berarti caranya yang pertama adalah pekerja atau tukang itu dikalikan dengan harinya. Nanti akan menghasilkan rumahnya, gitu ya. Ya, yang pertama ada 6 tukang, kemudian dikali dengan harinya yaitu 140, nanti akan menghasilkan rumah tipe 75, berarti ini satu rumah ya. Maksudnya begini. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, jika 8 tukang, kalau 6 tukang itu hasilnya ini ya. Jika 8 tukang, penyelesaian bisa lebih cepat 20 hari. Lebih cepat, harusnya kan 140 hari. Berarti kalau 8 tukang ini tidak 140 hari, tapi jadinya berapa? 140 dikurangi 20 kan? Berarti jadinya adalah 120, karena lebih cepat, 20 hari. Gitu ya. Nah, ini untuk mengerjakan sebuah rumah tipe 75 juga, berarti nilainya 1 ini. Gitu kan? Yang kedua ini. Selanjutnya, upah tukang per hari Rp75.000. Nanti dulu. Jika kontraktor gunakan 8 tukang untuk bangun 2 rumah tipe 75, berapa upah yang harus dibayar? Nah, di sini kontraktor akan gunakan 8 ya, 8, kemudian kali. Kalau untuk menyelesaikan sebuah rumah, harinya jelas 120 ya. Tapi kan ini untuk menyelesaikan berapa rumah? 2 rumah. 2 rumah. Pastinya tidak 120 hari dong ya. Berarti di sini misalkan kita kasih H saja ya, hari ya. Nggak tahu harinya berapa. Ini perbandingan yang kita pakai yang mana? Ada 3 ini ya. Berarti yang kita pakai adalah yang bawah ini, yang bagian bawah ini. Yang atas nggak usah dipakai. Selanjutnya perbandingan ini perbandingan senilai atau balik nilai. Ya pastilah perbandingan yang senilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang, banyaknya hari, berarti rumah yang dihasilkan semakin banyak juga kan. Kalau pekerjaannya sedikit, harinya juga sedikit, maka rumah yang dihasilkan juga sedikit ya kan. Nah, ini berarti perbandingannya adalah perbandingan yang senilai. Kalau senilai berarti tinggal membagi saja ini, dibagi. Ya sama dengan, karena 8 per 8 bisa kita coret ya, berarti tinggal kita kali silang. 1 kali H berarti nilainya adalah H sama dengan 120 kali 2. Ini kali silang ya. 120 kali 2 nilainya berapa? 240 hari. Nah, jadi butuh 240 hari. Padahal upah tukang per harinya berapa? Rp75.000 kan? Berarti berapa upah yang harus dibayar seluruhnya? Berarti upah yang harus dibayar seluruhnya yaitu upahnya sama dengan seluruh harinya adalah 240 kali upah tukang per hari yaitu 75.000. Nilainya sama dengan berapa? Kita tulis nolnya ada berapa ini? 4 ya. Nolnya kita tulis 4 dulu. Ya, kemudian kita kalikan 24 kali 75.
Mengalihkan 24 kali 75 menggunakan bersusun ini juga boleh ya. Tapi David akan berikan cara cepatnya ya. Tidak usah menggunakan bersusun, langsung saja ini 4 kali 5 nilainya 20, kita tulis ekornya 20 berarti 0, simpan 2. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. 2 kali 5 10, kemudian 4 kali 7 28, 10 tambah 28 38, tambah simpanannya 2 jadinya 40. 40 nyimpan 4. Kemudian depan kali depan ya. 2 kali 7 14, tambah simpanannya 4 jadinya 18. Jadinya adalah berapa ini? Oh, 18 juta ya. Jadinya adalah 18 juta rupiah. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, sahabat Ilfit, kita lanjut ke nomor 9, masih soal CPNS tahun 2018. Soalnya seperti ini ya, yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas ya. Sebuah gedung dapat diselesaikan pembangunannya selama 24 hari dengan 120 pekerja. Jika ingin selesai dalam waktu 18 hari, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Ini soalnya biasa ya. Yang pertama ada 24 hari, kemudian yang kedua 120 pekerja. Berarti ada hari, ada pekerja ya. Kalau 24 hari, itu dibutuhkan pekerjanya sebanyak 120. Kemudian kalau ingin diselesaikan dalam 18 hari, jadi di sini 18, maka pekerja yang ditambah itu berapa? Berarti pekerjaannya pastinya harus lebih besar dari 120 ya, karena waktunya lebih cepat ini. Jadi biar cepat selesai berarti pekerjaannya harus lebih banyak ya. Berarti ini kita misalkan dengan X ya. Maka dari sini kita dapatkan bahwasannya untuk yang hari semakin harinya itu sedikit ya, berarti pekerjaannya semakin banyak. Berarti ini perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti harus dibalik salah satunya ya. Yang kita balik yang bagian belakang saja ya. Yang ini tetap yaitu berapa? 24 per 18 sama dengan yang ini dibalik ya, dibalik. Tidak 120 per X karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti jadinya adalah X per 120 gitu ya. Kita sederhanakan, kita coret-coret ya. Yang mana yang mau dicoret nih? Bebas ya, atas bawah ini boleh, bawah dengan bawah ini boleh karena ini sama dengan. Misalkan kita coret yang atas bawah ini, dibagi 6 ya, masing-masing kita bagi 6. 24 kalau kita bagi 6 dapat berapa? Dapat 4 ya. Kemudian 18 kalau kita bagi 6 dapat berapa? 3. Nah, di sini ada 3. Kemudian yang ruas kanan ini ada 120 ya, penyebut. Penyebut dengan penyebut ini boleh dicoret asalkan melewati sama dengan ya. Gitu. Jadi 120 dibagi 3 bisa ya. Berarti yang ini dibagi 3 dapat 1. 120 bagi 3 dapat 40. Gitu ya. Kemudian kali silang, 1 kali X nilainya adalah X sama dengan 4 kali 40 berarti sama dengan 4 kali 4 16 ya, berarti 160. Berarti butuh pekerja 160. Apakah jawabannya yang C? Salah ya. Karena yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa banyak pekerja yang harus ditambah. Kan pekerjaannya sudah ada 120 ini ya. Supaya selesai dalam 18 hari, maka harus butuh 160 pekerja. Maka yang ditambahkan berarti tambahan pekerjanya, yaitu apa? Tambahan pekerjanya berarti ya 160 dikurangi 120, berarti sama dengan 40 ya. Jadi jawabannya adalah 40 pekerja, yaitu yang A. Karena kalau 40 ditambah 120 kan 160 jadinya gitu kan. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke sahabat Ilfit, masih semangat ya. Kita lanjut ke nomor 10, soalnya seperti ini. Yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas ya. Si A bisa mengetik 4.200 kata dalam waktu 2,5 jam. Berapa jam yang dibutuhkan untuk mengetik 10.500 kata? Oke, yang pertama kita tahu ini ada kata dan jam ya. Jadi kata kita misalkan dengan KT, kemudian jam ya jam saja. Yang pertama adalah 4.200 itu dalam waktu 2,5 jam. Kemudian yang kedua ada 10.000 berapa itu? 500 ya. 10.500 itu dalam waktu berapa jam? Karena yang ditanyakan di sini ya berapa jam. Kita misalkan dengan apa? Dengan J juga boleh ya. Bebas mau X juga boleh. Nah, di sini angka-angkanya sudah kita dapatkan.
Kemudian perbandingannya ini senilai atau balik nilai, itu yang penting ya. Coba kita nalar dulu ya. Kalau waktunya semakin banyak, maka hasil ketikannya semakin banyak tidak? Iya, semakin banyak. Kemudian kalau jamnya atau waktunya semakin sedikit, berarti otomatis hasil ketikannya juga sedikit. Berarti ini namanya adalah perbandingan yang senilai. Berarti ini jelas perbandingan senilai. Kalau senilai berarti tinggal dibagi saja ya. Berarti dibagi. Oke, kita bagi ya. 4.200 dibagi 10.500, kita coret nolnya 2. Oke ya. Ini kalau sudah seperti ini kemudian dikali silang saja. Ya, dikali silang. Berarti jadinya adalah atau J-nya nilainya sama dengan ini kali silang 2,5 kali 105, berarti 105 kali 2,5 dibagi dengan 42, kan kali silang J kali 42 ya, berarti yang ditanyakan biarkanlah sendirian ya, nggak usah diikutkan 42-nya, biar sini aja 42-nya. Kemudian kita sederhanakan, masih bisa nggak? Bisa ya, 105 bagi 42 itu bisa kita bagi angka berapa? Angka 3 ya. 105 kalau dibagi 3 dapat berapa? 10 bagi 3 dapat 3 ya. 3 kali 3 kan 9. 10 kurangi 9 kan nilainya 1, berarti sisanya 1. 1 sama 5 berarti 15. 15 bagi 3 nilainya 5, berarti nilainya 35. Itu kan? Kemudian yang ini 42 dibagi 3 juga. 42 kalau bagi 3, 4 bagi 3 dapat 1, sisanya 1 berarti jadinya 12. 12 bagi 3, 4, berarti 14. Kemudian masih bisa disederhanakan lagi tidak ini? 35 bagi 14 tidak bisa. Kemudian 2,5 bagi 14 juga tidak bisa. Berarti harus kita modif ya. Kita modifnya begini caranya, biar enak dan mudah dihitung ya. Yang pertama adalah 35, biarkan saja. Kemudian dibagi dengan berapa? 14. Kemudian kali. Nah, yang 2,5 ini kita modif. 2,5 itu sama halnya dengan 25 ya, 25 dibagi berapa? 10. 25 bagi 10 kan sama dengan 2,5, ya enggak? Oke, kalau sudah kita coret ya. Yang dicoret yang ini, 35 sama 10, masing-masing dibagi 5. 35 kalau dibagi 5 dapat 7, ya kan? Kemudian 10 bagi 5 dapat 2. Nah, sekarang 7 bagi 14 kan bisa. Dibagi 7 dapat 1, 14 bagi 7 dapat 2. Berarti sama halnya dengan 25 dibagi dengan 2 kali 2, 4. Nah, di sini sudah main ya. 25 bagi 4, 25 bagi 4, 24 kalau bagi 4 kan dapat 6. Sisanya kan 1 ya. 25 yang dibagi 24 kan sisanya 1. Jadinya 1 sisanya. 1 bagi 4 tidak bisa, maka kita tambahin 0, berarti ini kita tambahin koma. 10 bagi 4 nilainya 2. 2 kali 4, 8. 10 kurangi 8, 2. Berarti 2 tambahin 0. 20 bagi 4 nilainya 5. Atau boleh dengan cara pembagian porogapit ya, boleh ya, silahkan 25 dibagi dengan 4. Seperti ini juga boleh. Silahkan teman-teman enak yang mana pakai caranya ya. Berarti ini jawabannya adalah 6,25 jam. Dilihat di pilihan ganda 6,15 jam, 6,35 jam. Tidak ada. Berarti jawabannya ada di sini. Yang mana? Nah, pastinya adalah 6 jam. Nggak masalah ya, 6 jam semua. Berarti tinggal yang belakang ini. Yang mana kira-kira? Apakah 25 menit? Ya, nanti dulu. 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit ya. Berarti yang ini sama halnya dengan 6 jam lebih 0,25 jam, ya kan? Nah, sekarang yang ini kita jadikan menjadi menit. Karena 1 jam itu 60 menit, berarti jadinya 0,25 jam itu sama halnya 0,25 kali 60 menit. Ya enggak? 1 jamnya kan 60 menit, gitu kan? Berarti sama dengan 0,25. Di sini ada 0, di sini ada koma. Komanya maju. Komanya mundur 1, di sini nolnya hilang. Berarti sama hanya dengan 2,5 kali 6. Nilainya sama dengan 2,5 kali 6. 2,5 itu kalau kali 2 nilainya 5. Ya, berarti 5 kali 3, 15 ya. Berarti di sini adalah 15 menit ya. 15 menit. Jadi jawabannya adalah 6 jam lebih 15 menit. Oke, jawabannya adalah yang C ya.
Oke sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 11 ya. Soalnya seperti ini. Ini pastinya bisa teman-teman. Yuk dicoba ya. Oke, kalau sudah kita bahas, sekarang kita cek. Ini perbandingan biasa ya. Ada yang diketahui, yaitu berasnya 4 kuintal, kemudian harganya ada, kemudian ini harga naik 75% per kilogram nanti ya. Langsung ke yang ditanyakan. Harga beras per kilogram. Nah, di sini dalam kilogram kayak yang ditanyakan, berarti yang kuintal ini dijadikan kilogram. 1 kuintal ada berapa? 1 kW ya. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Berarti ini samanya dengan 400 ya kalau dijadikan kilo. Oke lah, sekarang karena yang ditanyakan adalah untuk 1 kilogram berarti sama dengan 1 per yang diketahui. Yang diketahui adalah 4 kuintal. Itu sama halnya dengan 400 kilogram. Kita samakan dulu ya satuannya. Jadi kalau 1 kuintal itu 100 kilogram, berarti kalau 4 kuintal adalah 400 kilogram. Kemudian dikali dengan harganya yaitu 4.800.000 gitu ya. Nah, sekarang kita coret ya. Kita coret nolnya 2, kemudian 48 dibagi 4 nilainya berapa? Ya, 12 ya, 12. Berarti untuk 1 kilogram itu harganya sama dengan berapa? Nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 12.000 ya. Itu untuk 1 kilogram. Sudah ketemu kan? Nah, yang ditanyakan apa? Jika harga naik 75%. Nah, kalau 100% kan harganya 12.000 ini ya. Kalau naik 75% berarti artinya 100 tambah 75. Jadinya sama dengan 175 dibagi dengan 100 ya. Dibagi 100 karena persen ya. Kemudian dikali dengan 12.000. Oke, berarti kita coret nolnya 2. Oke ya. Berarti sama dengan berapa nih? Karena ini 3 angka, ini 2 angka ya, kita hitung ya. 175 kita hitung bersusun saja. Dikali 12 ya. 5 kali 2 10, nyimpan 1. 7 kali 2 14, tambah 1 15, nyimpan 1. Kemudian 3 ya. Kemudian 5, 7, 1. 0, kemudian di sini 10, nilainya 1. Kemudian 11, nilai 1 berarti 2. Berarti 2100 ya. Ini 2100. Tinggal ditambah di sini nolnya masih ada berapa? Masih ada 1 lagi, berarti tambah 1. Berarti 21.000 ya. Oke, setelah naik 75% berarti harganya menjadi 21.000. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Kemudian kita akan lanjut lagi ke nomor 12. Nah, untuk yang nomor 12 soalnya seperti ini. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 16 hari dengan 8 orang karyawan. Di hari ke-6 ada 3 karyawan yang sakit. Berapa harikah pekerjaan tersebut akan selesai? Nah, dalam FR ini tidak disebutkan pilihan gandanya. Jadi kita nggak tahu pilihan gandanya seperti apa. Nah, untuk soal ini kategori soal hot. Ya, soal hot. Silahkan teman-teman kerjakan dulu ya. Nanti kalau ada masalah kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi harapannya teman-teman bisa mengerjakan soal ini ya. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan perlu pembahasan kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 13. Soalnya seperti ini, silahkan dicoba ya. Nomor 13, nomor 14. Nomor 14 seperti ini ya, silahkan dicoba juga. Ada banyak soal nih, ada 17 soal. Nah, nomor 14, kemudian nomor 15, kemudian nomor 16, kemudian nomor 17. Ada 17 nomor ya. Untuk nomor 13 sampai dengan nomor 17 ini cara pengerjaannya hampir sama dengan soal-soal yang sudah pernah kita bahas. Maka Edufit berikan kesempatan untuk teman-teman mengerjakannya ya. Untuk soal-soal tentang CPNS ini rencana akan Edufit berikan di website ya. Di website festasmed.com. Festasmed adalah milik dari Edufit ya. Kemudian Edufit juga mempunyai channel YouTube yang satunya lagi yaitu Festasmed, khusus untuk membahas materi pelajaran dan soal-soal yang sekolah ya. Untuk link soal kalau sudah jadi nanti akan kita taruh di bagian deskripsi dari video ini ya. Silahkan teman-teman cek untuk update link dari soal-soal ini ya. Nanti bisa teman-teman download ya. Jadi harapannya nanti semua soal yang ada di Edufit ini akan tersedia di website Festasmed. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan adanya
soal dan pembahasan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.